Om Swastiastu dulu ya. Kalau kita bicara mengenai kondisi akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini kita bisa melihat kan, yang sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa akan banyak kendala di pemerintahan yang akan datang. Sebelumnya aja nih sekarang berarti pemerintahan yang akan datang diwariskan dengan sesuatu yang boleh dibilang buruk, tidak bagus lah. Seperti itu ya. Jadi ada keputusan MK mendadak, ada DPR juga mau melakukan seperti revisi keputusan MK, sehingga bergolaklah masyarakat, demo dan lain-lain. Dan kabar terakhir sih yang saya dengar ya, karena kita buat video ini setelah kemarin ya, katanya sih dibatalkan oleh DPR, jadi revisi undang-undangnya batal lah. Tetapi kan kembali lagi, meskipun itu sudah batal, ini sudah meninggalkan sesuatu yang buruk bagi siapa? Bagi pemerintahan yang akan datang. Siapa? Pak Prabowo. Kasihan dia nih sebetulnya. Jadi kita fokusnya sebetulnya ke pemerintahan yang akan datang. Jokowi Oktober udah selesai, tapi habis itu 5 tahun akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, di sini sih sebetulnya kalau kita bicara metafisik, kalau kita bicara elemennya, memang elemennya Pak Prabowo ini agak lemah terhadap Jokowi dan terhadap anaknya yang sekarang jadi wapres, Gibran. Apa itu? Elemen Pak Prabowo itu logam, dia kelinci logam. Oke? Elemennya Pak Jokowi juga logam, kerbau logam sionya. Dan wapresnya nanti yang akan memerintah bersama Pak Prabowo setelah Oktober adalah kelinci api. Api itu menang lawan logam. Nah, disinilah Pak Prabowo menurut saya mesti lebih aware. Jadi jangan ikut-ikut lagi, jangan mau lagi di bawah pengaruh daripada presiden sebelumnya. Dia harus punya legacy sendiri. Ya, jadi udah bagus sih ini sekarang katanya batal revisinya. Dan semuanya ini kan yang jadi juru bicaranya kan dari partainya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang mesti lebih hati-hati. Dalam artian apa? Jangan sampai nanti nih pada saat pemerintahan yang akan datang setelah Oktober, dia malah nurut aja. Jangan, karena dia udah presidennya, dia udah kepala negaranya, jadi dia mesti strict. Jadi jangan lagi ikut-ikut kiri kanan, apalagi nanti pemerintahan dia dicampur adukan dengan pemerintahan sebelumnya, dicawe-cawe kata orang ya. Dan terus terang di dalam pemerintahannya dia nanti memang ada jejak daripada pemerintahan yang lama. Siapa? Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, seperti itu. Dan apakah itu bahaya atau perlu kehati-hatian? Perlu banget, karena balik-balik lagi nih, elemennya menurut metafisik Pak Prabowo kalah sama Gibran, meskipun Gibran jauh ya lebih muda, tapi dia elemennya nih api, kelinci api. Pak Prabowo kelinci logam. Api itu boleh dibilang menghancurkan logam. Nah, itu mesti hati-hati. Kalau saya sih kenal sama Pak Prabowo, saya akan bilang hati-hati Pak, bahaya. Kalau perlu memang semua kebijakannya Pak Prabowo, itu aja. Seperti itu. Ya kembali lagi, kita sudah berulang kali di video-video sebelumnya kita katakan bahwa kendala akan banyak sekali di pemerintahan yang akan datang. Nah, yang tadi kita bilang Pak Prabowo mesti bangun awareness-nya sangat kuat. Jangan sampai legasinya dia akhirnya tidak terjadi. Apa itu? Ya, dia akhirnya nurut-nurut aja terhadap kekuatan di luar dia. Terutama ya pemerintahan sebelumnya akan ikut campur nantinya. Karena di situ jelas ada yang namanya Gibran, anaknya Pak Jokowi. Nah, bagaimana sih dia harus melepaskan ini? Ya, kembali ke dia. Apakah dia sanggup? Apakah dia mampu? Menurut saya sih mestinya bisa. Tergantung orang sekelilingnya yang akan membackup dia, mendukung dia. Sehingga dia memang benar-benar menjadi presiden
yang bukan di belakangnya ada bayang-bayangnya pemerintahan sebelumnya. Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau secara metafisik jelas kita sudah boleh dibilang bukan memperingatkan ya, tapi meminta supaya Pak Prabowo bangun awareness-nya nanti di Oktober ke depan. Jangan lagi tergantung. 3 kali saya ngomong ke pemerintahan sebelumnya. Dan dia sebagai pemimpin nantinya, ya jadilah pemimpin. Jangan lihat lagi kiri kanan yang akan melakukan hal-hal yang membahayakan atau membuat Pak Prabowo malah quote and quote jadi terpuruk nantinya. Nah itu jangan sampai, karena apa? Negara ini butuh pemimpin. Sekarang udah ada calonnya dan pasti itu akan dilantik. Nah dia yang akan dilantik inilah yang harus benar-benar membangun awareness. Harapannya cuma satu, orang-orang sekeliling Pak Prabowo mengerti ini. Orang yang benar-benar mendukung Prabowo mengerti ini sehingga dia akan membuat benteng yang baik. Jangan sampai terjadi cawe-cawe lagi. Iya, kalau kita bicara metafisik ya, kalau 98 itu kan boleh dibilang dia adalah berkuasanya Sio Macan, 98 itu Sio Macan. Nah, Sio Macan ini selalu menyerang atau selalu pada saat dia mencari mangsanya, dia tidak pernah membuat warning. Tahu-tahu jebret, selesai. Itu Sio Macan. Sio Macan tidak pernah, misalnya dia mau nerkam sesuatu, dia kasih tahu, gue mau terkam nih ya. Nggak ada. Nah, beda dengan tahun ini. Tahun ini tahun naga. Oke, tahun naga kayu ya. Nah, ini adalah tahun dimana sebetulnya tidak ada sih yang namanya akan kerusuhan secara global seperti 98. Kenapa begitu? Karena naga ini kalau punya problem ya, ini sifat Sio Naga, kalau punya problem yang berat, dia tidak akan melawan, dia cenderung akan lari ke atas, langsung naik ke atas. Naga kan mitos ya, dari 12 Sio, hanya dia yang kita tidak pernah lihat di kehidupan nyata. Nah, dia itu bisa terbang ke atas, jadi dia terbang ke atas, dia masa bodoh. Nah itu, nah ini yang perlu diwaspadai. Tapi apakah akan ribut? Yang paling bahaya itu di bulan Oktober. Kenapa Oktober? Karena di bulan Oktober itu adalah bulannya Sio Anjing, dan Sio Anjing dengan Sio Naga itu clash. Nah itu mesti hati-hati di situ aja. Tapi apakah akan terjadi keributan seperti 98, kerusuhan seperti 98? Saya sih nggak bisa ngeramal, tapi ya nggak besar lah kemungkinannya, kecil lah kemungkinannya. Kenapa? Ya karena Sio Naga biasanya kalau menghadapi persoalan, dia tidak frontal, dia akan lari ke atas dulu. Setelah lari ke atas, baru dia akan nyemburin apinya. Tetapi begitu dia sampai di atas, dia berpikir ulang. Nah ya udahlah, nggak usah. Dia akan hajar itu dengan apinya dia nih, karena agak menurut mitos itu punya api, dari mulutnya bisa mengeluarkan api. Nah kayaknya sih enggak, dia mikir-mikir. Nah cuman di Oktober ini ya, kalau ini berlangsung terus ya seperti yang kemarin ribut di Oktober bisa ribut banget gitu. Nah untungnya memang teredam dengan pembatalan revisi keputusan MK oleh DPR. Itu bagus. Kalau saya bilang sih ini nggak 100% dari Pak Jokowi. Ya, nggak kalau menurut saya. Tapi di balik tindakan-tindakan Pak Jokowi sekarang ini ada orang di belakangnya. Ya, nah orang di belakangnya adalah orang terdekatnya. Sangat dekat lah ya, saya nggak mau sebut di sini. Tetapi kalau saya lihat secara metafisik, memang sih orang dekatnya ini sangat mempengaruhi Pak Jokowi. Pak Jokowi sangat sulit berbuat sesuatu yang sebelumnya baik, penuh dengan pembangunan segala macam. Tapi ya balik-balik lagi, sekarang ini dia sudah tidak bisa buat apa-apa ya. Orang belakangnya ini udah sangat mendesak, sangat
harus begini, harus begitu. Dan dia tidak bisa ngomong itu ke publik, nggak bisa. Itu hanya dia nikmati sendiri. Dan akhirnya apa yang dia lakukan terakhir ini nih, setelah periode kedua, kelihatan banget sih, pengaruhnya kelihatan. Karena kita lihat apa yang terjadi dengan dinasti politik, sangat terasa. Begitu. Jadi anak-anaknya harus dia majukan. Jadi dia seolah-olah membantah sendiri apa yang sebelumnya dia sudah utarakan, bahwa anaknya akan usaha lah, anaknya tidak tertarik dengan politik lah, tetapi akhirnya kebalik. Nah, pas saat kebaliknya ini, perannya Pak Jokowi sih kalau menurut metafisik nggak terlampau besar. Orang di belakangnya inilah yang paling besar, yang dia juga sangat sulit menolak. Jadi apakah terus dia bersalah 100% sih enggak bagi metafisik ya.